Kira-kira 1 hari yang lalu, gue baru aja selesai buat video ngopi tentang dunia pendakian Indonesia, di mana ada 5 orang perempuan yang nyasar di Gunung Muria. Mereka salah belok ya, sampai pada akhirnya salah turun ya oleh pengen ke Tempur, tapi malah jauh turun ke Kudus. Untungnya ketika gue lihat di kolom komentar, banyak banget yang bilang kalau misalnya mereka ini masih ada di daerah perkebunan warga gitu, masih di bawah-bawah gitu, jadi masih bisa ditolongin sama para pendaki ataupun warga lokal yang ada di sana. Nah, keesokan harinya akun basecamp_Gunung Gede Via Putri ngupload sebuah video memperlihatkan kalau misalkan ada seorang pendaki perempuan yang ketahuan kencing di mata air alun-alun Surya Kencana. Dan ketahuannya itu direkam juga sama pendaki perempuan yang lain gitu. Pendaki perempuan yang lain itu bahkan sampai marah-marah gitu di videonya kalau misalkan yang dia lakuin itu sebenarnya secara normal tidak akan terpikirkan sama pendaki-pendaki lain yang seenggaknya tahu gitu betapa pentingnya mata air yang ada di pegunungan. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia, dan pada kesempatan kali ini gue pengen buka diskusi soal adab ketika lo mendaki gunung. Sebelumnya gue minta maaf dulu, mungkin aja ada para sepuh yang nontonin video Ngopi yang sekarang gitu, atau para pendaki-pendaki senior, mungkin aja kehadiran mereka nih yang nggak tahu tentang adab, nggak tahu tentang pengetahuan, dan juga nggak tahu tentang ilmu-ilmu yang ada di gunung itu mungkin aja terpengaruh sama konten Ready Explorer gue. Karena gue juga secara tidak langsung ikut andil dalam kehadiran mereka di gunung gitu ya. Ya harusnya sih konten-konten kreator pegunungan yang lain juga nyadar gitu ya. Soalnya secara tidak langsung mereka juga membawa orang-orang yang pada akhirnya penasaran untuk mencoba mendaki gunung, tapi mereka nggak tahu kalau misalnya harus ada ilmu pengetahuan, harus ada adab, harus ada persiapan yang harus dilakukan ketika mendaki gunung. Tapi di konten Ready Explorer gue, sebisa mungkin gue bakal coba buat ngasih tahu dan juga ngajarin kalau misalkan ada yang boleh lu lakuin di gunung, ada yang nggak boleh lu lakuin di gunung. Makanya gue juga penasaran kenapa tetap ada nih. Soalnya gini coy, gue sebenarnya termasuk orang yang nggak kaget kalau misalkan ada fenomena kayak gini. Soalnya beberapa tahun yang lalu ketika gue pertama kali naik Gunung Gede Via Putri, terus gue sampai ke alun-alun Surya Kencana pertama kali, kan gila keren banget kan. Gue baru pertama kali ngeliat ladang Edelweiss yang bener-bener luas banget gitu. Terus habis itu gue ngedirin tenda sama teman-teman gue, kayak bener-bener pengalaman pertama yang luar biasa gitu, yang sampai pada akhirnya gue seneng banget buat naik gunung gara-gara alun-alun Surya Kencana itu. Sampainya pada akhirnya gue di momen buat nyari mata air. Waktu gue pergi nyari air sama temen gue kaget kalau ternyata di daerah kawasan sumber mata airnya itu kotor banget. Dan itu udah terjadi sejak 3 tahun yang lalu coy. Perkara kayak ada orang yang buang nasi di sana, buang mie dan segala macam. Terus tiba-tiba waktu gue geser ya ke aliran mata airnya, ternyata ada yang berak juga di sana. Makanya gue penasaran nih, ada nggak sih kira-kira orang di media sosial gitu yang ngirimin video kalau misalkan mereka nemuin tai juga, ternyata ada di TikTok. Jadi nggak cuman orang kencing doang yang hari ini ke-expose gitu ya, tapi beberapa tahun yang lama juga itu ada orang yang bahkan berak di sana gitu coy. Karena di situ banyak tai, goblok. Tuh, Tai anjing. Nah, tai nih. Tai. Padahal ini mata air loh. ini udah 3 tahun yang lalu ya. Kalau misalnya gue lihat di videonya nih, ini 3 tahun yang lalu. Ini pas banget gue mendaki gunung 421 anjir, tahun 2021. Jadi kalau misalnya bisa gue simpulkan ya, video sekarang yang rame gara-gara orang kencing, ketahuan kencing di sumber mata air itu, sama orang yang berak di sumber mata air itu yang 3 tahun yang lalu, itu ternyata membuktikan kalau misalkan perkembangannya yang nggak ada soal adab pendakian. Dan yang lebih tainya adalah orang-orang yang melihat fenomena ini pasti bakal mengeneralisir kalau misalkan semua pendaki itu sama aja. Semua pendaki itu berak sembarangan, semua pendaki itu kencing di sumber mata air dan segala macam. Yang lucunya adalah ketika gue lihat video TikTok ini, komentar-komentarnya malah salah fokus. Yang bilang kalau misalnya lah, emang bener itu tainya berasal dari orang-orang yang berak di situ. Siapa tahu tainya keluar dari pipa. What the Komentar-komentar TikTok selalu mind blowing. Coba deh lu nongkrong dulu atau seenggaknya sebelum komentar gitu ya. Ikut dulu naik gunung atau seenggaknya nyuci baju gitu. Tai keluar dari pipa nggak akan kayak gitu bentukannya, Bambang.
Oke, balik lagi kita fokus ke fenomena yang terbaru nih, yang perempuan ketahuan kencing di Alun-Alun Suryakencana. Miris sih sebenarnya. Makanya gue coba buat buka ruang diskusi di Ngopi pada kesempatan kali ini. Siapa tahu ada pendaki sepuh dari Lulu Pada ataupun yang belum pernah sama sekali untuk bisa memberikan tanggapan dan juga komentar. Kira-kira gimana solusinya? Kalau misal lo tanya ke gue bakal marahin sama orang yang ngajakin itu cewek. Seenggaknya lu ngajak tuh tapi kasih tau juga. Ada yang boleh dilakuin di gunung, ada yang nggak boleh. Perkara tisu basah lah, perkara boker tuh, boker jangan di mata air gitu kan. Boker tuh lu menjauh dari kerumunan, lu di kebun tuh bersama babi hutan, terus habis itu lu gali itu. Pakai sekop berak di situ. Jangan lu berak di sumber mata air. Tapi bang, gue pengen bersih pantatnya, ya lu isi dulu airnya terus habis lu menjauh lagi. Gunung gede sih ya, soalnya itu gunung benar-benar gunung yang dituju sama banyak buat orang-orang yang emang pengen pertama kali naik gunung gitu. Makanya selalu ada aja permasalahan kayak gini gitu. Belum lagi kemarin kan yang sempat rame, ada yang nembakin petasan atau flare gun gitu, tapi untungnya udah di blacklist juga kan. Terus tiba-tiba ada video kayak gini. Ya semoga ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua untuk tidak melakukan hal seperti itu gitu ya. Dengan adanya Ngopi kesempatan kayak ini juga gue sekalian buat ngasih tau ke lu pada, jangan sampai lu ketahuan atau bahkan ngelakuin kencing kayak gitu, buang air besar sampai tainya kelihatan dan juga didokumentasikan sama orang-orang di media sosial gitu ya. Kan malu gitu pak. Jangan sekali-kali lu bilang kalau misalnya lu mendaki gunung sama dengan lu pecinta alam. Karena udah banyak banget bukti yang memperlihatkan kalau misalkan para pendaki gunung itu bukan para pecinta alam. Gue pun sendiri yang sering banget buat konten kayak gitu, lebih bilangnya penikmat alam lah. Karena gue sendiri tahu kalau misalkan gue juga setiap kali melangkah, secara sadar ataupun tidak sadar itu melakukan perusakan. Makanya gue setiap kali gue naik gunung terus buat video, gue selalu bilang kalau misalkan ya sebisa mungkin kita tahu adab, kita ngerti kalau misalnya yang kita lakuin sekarang itu benar-benar bisa membuat tidak stabilnya ekosistem yang ada di sana gitu ya. Jadi wanti-wanti lah, harus hormat-hormat kepada lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar. Dan ini gak cuma soal adab orang tua gitu, tapi emang bener-bener harus lu lakuin, apalagi ketika lu naik gunung dan segala macem. Jadi buat Alun-Alun Suryakencana yang nantinya bakal gue naikin juga di beberapa bulan ke depan, semoga gak ada lagi yang kayak gitu ya. Kasian buat orang-orang yang minum di aliran bawahnya gitu. Mereka gak sadar kalau misalnya mereka minum air kencing atau air berak, men. Kasian coy. Oke, ini kayaknya ada komentar yang menarik dari Rifkam Hidayat. Min, thank you, tapi di TikTok saya dihujat habis-habisan karena negur dengan kata kasar. Padahal greget banget pas mau ambil kubangan, ternyata ada dia lagi pipis. Saya samperin dan mukanya tak bersalah sama sekali. Kenapa orang-orang TikTok tuh komentarnya selalu berbeda gitu sama komentar-komentar orang normal pada umumnya? Kayaknya normal gak sih kita ngehujat mbak-mbak yang pipis sembarangan di sumber mata air gini? Kalau misalkan gue ya, untung yang dia mbaknya ini ketemu sama akun Rifkam Hidayat loh. Kalau misalkan dia ketemu sama gue, udah gue timpuk anjing. Udah gue teriakin tuh ada yang kencing di sini, weh. Mau itu cewek mau itu cowok, bodo amat lah anjir. Mata air coy. Ya jadi buat lo semua juga yang emang nanti pengen mendaki gunung ke gede gitu ya lewat Putri, terus habis itu lu ngecamp di Alun-Alun Suryakencana, kalau bisa, kalau emang pengen ngambil mata air, jangan sampai lu ngambil mata airnya di kubangan. Ambil mata airnya tuh di aliran pipa yang emang mengalir itu, yang emang jatuh turun ke bawah. Nah, lu cobalah ngambil airnya di situ, soalnya itu lebih bersih dan nggak terkontaminasi dari BAB dan juga buang air kecil pendaki-pendaki atau oknum-oknum pendaki yang tidak mengerti tentang sanitasi dan juga kebersihan di gunung. Jadi mungkin itu aja Ngopi pada kesempatan kali ini. Semoga dengan adanya video ini dan juga dengan adanya video yang rame itu yang kita bahas bareng-bareng, orang-orang jadi makin mengerti gitu ya bagaimana pentingnya menjaga kebersihan, apalagi ketika lo mendaki gunung. Ya kalau misalnya yang gue lihat 3 tahun yang lalu itu kan boker ya, terus sekarang buang air kecilnya seenggaknya turun kasta gitu lah ya, ada perkembangan gitu. Cuman tetap aja emang harus jadi PR bersama gitu buat ngasih tau ke orang-orang apa yang mereka lakuin itu salah. Kasian sama pendaki-pendaki senior dan juga sepuh, soalnya mereka bakalan disamain kayak mereka yang emang baru pertama kali naik gunung, terus abis itu direkam sikap-sikap bodohnya gitu. Jadi pendaki sepuh tuh kayaknya relate ketika mereka ngomong FOMO lah ini segala macam, karena mereka sendiri merasa kalau misalnya pendaki-pendaki zaman sekarang itu nggak mengerti betapa pentingnya persiapan, preparing dan juga pengetahuan yang harusnya dicari tahu dulu buat naik gunung. Jadi mungkin itu aja. Sekali lagi kalau misalkan semua tertarik sama video-video kayak ini, coba buat like,
Gue tunggu juga pendapat kalian semua di kolom komentar. Dan buat kalian semua yang belum subscribe, jangan lupa buat subscribe. Itu yang mungkin dari gue, terima kasih banyak. Sampai jumpa.